membahas ERD, Entity Relationship Diagram. Nah, enjoy di video. Apa itu entity? Entity adalah things atau terkait suatu objek atau kejadian yang akan kita bahas. Contoh, ada mahasiswa, ada dosen, ada pegawai. Nah, dalam entity juga ada yang dinamakan entity set. Entity set itu apa sih? Entity set adalah kumpulan dari objek atau entity yang memiliki karakter yang serupa atau sejenis. Nah, selanjutnya kita mau ngebahas apa itu relationship atau relasi. Nah, relasi atau relationship adalah itu yang menceritakan hubungan antara entity yang satu dengan entity yang lain. Nah, ada juga nih dalam relationship namanya relationship set. Nah, relationship set ini menceritakan hubungan kumpulan entity dengan kumpulan entity lain. Nah, kayak di sini, kayak yang di diagram ini ada entity, ada relasi dan entity. Yang aku bilang tadi, relasi atau relationship itu dia yang menghubungkan satu entity yang satu dengan entity yang lain, kayak entity pegawai sama entity proyek. Nah, dihubungkan oleh relasi kerja. Jadi pegawai bekerja pada suatu proyek kayak gitu. Nah, selanjutnya kita mau bahas what is it, atribut atau properti. Apa itu atribut atau properti? Jadi atribut atau properti adalah hal-hal yang mencirikan suatu objek, yang membedakan suatu objek yang satu dengan objek yang lainnya. Contoh, NPM, nama, alamat, nomor induk, itu kan hal-hal yang mencirikan suatu objek atau entity. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada contoh entity pegawai. Dalam entity pegawai dia mempunyai beberapa atribut. Salah satunya ada tanggal lahir, ada gelar, ada NIP atau nomor induk pegawai, dan ada nama. Nah, yang aku garisin yang warna merah itu namanya atribut. Nah, yang gelar ini atribut multi-value. Atribut multi-value itu atribut yang memiliki sekelompok nilai untuk setiap instan entity. Nah, NIP atau NIP itu adalah atribut primary key. Makanya dia ada garis bawahnya karena dia mengandung primary key. Nah, selanjutnya aku mau bahas tentang primary key. Apa sih itu primary key? Primary key adalah kunci utama. Nah, maksudnya kunci utama adalah atribut yang kita pilih di antara atribut ini kayak tanggal lahir, gelar, nama. Kita pilih NIP. Nah, yang dimiliki oleh entity pegawai. Ya, nantinya dia bakal menjadi penghubung dengan entity yang lain. Nah, tapi kalian juga harus tahu nih syaratnya primary key apa aja. Yang pertama harus bersifat unik, lalu minimal dan tidak bernilai nol. Nah, selanjutnya ada foreign key. Apa sih foreign key? Foreign key itu kunci tamu. Kunci tamu maksudnya apa sih? Kunci tamu itu primary key yang ada pada table lain, bukan pada table ini. Nah, yang terakhir ada composite key. Composite key apa sih? Composite key adalah primary key yang terdiri dari beberapa atribut atau lebih dari satu atribut. Nah, sini aku pengen kasih lihat atribut composite. Atribut komposit adalah suatu atribut yang terdiri dari beberapa atribut. Nah, kita bisa lihat di sini. Aku mau jelasin
atribut komposit. Nah, di sini ada atribut nama. Nah, di atribut nama ini dia masih bercabang lagi. Dia masih punya atribut nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Nah, atribut nama ini disebut atribut komposit karena dia adalah suatu atribut dalam sebuah entity dan dia masih punya atribut-atribut lagi gitu. Nah, selanjutnya ada atribut derivatif. Atribut derivatif yaitu atribut yang dihasilkan dari atribut lain. Nah, yang kayak udah aku tandain, atribut derivatif di sini adalah atribut umur. Nah, atribut umur dia itu ada karena dihasilkan oleh atribut tanggal lahir. Oke, selanjutnya ada simbol dari IR diagram. Simbol dari IR diagram yang pertama ada entity. Nah, dia ini bentuknya persegi panjang kayak gini ya. Terus yang kedua ada weak entity atau entity yang lemah. Di dalamnya masih ada bentuk persegi panjang lagi. Yang ketiga ada relationship. Relationship itu bentuknya diamond. Nah, yang keempat ada identifying relationship. Dia di dalamnya lagi ada diamond kayak gini. Nah, yang kelima ada atribut. Nah, atribut itu bentuknya elips kayak gini. Atribut bentuknya elips kayak gini. Nah, yang keenam ada atribut primary key. Nah, yang kayak aku jelasin tadi kan, itu ada garis bawahnya gitu loh. Nah, yang ketujuh ada atribut multi-value. Atribut multi-value yang aku jelasin tadi, dia ada itunya lagi dalam, ada elips lagi. Nah, terus yang ke-8 ada atribut komposit. Atribut komposit dia pasti bercabang atributnya. Satu atribut bercabang beberapa atribut lagi. Kayak yang di gambar nomor 8. Yang terakhir ada atribut derivatif. Itu bentuknya elips tapi garisnya itu putus-putus gitu. Nah, ini keterangannya. Nah, selanjutnya kita mau bahas relationship degree atau derajat relationship. Apa sih itu derajat relationship? Jadi dia itu menjelaskan jumlah entity yang berpartisipasi dalam suatu relationship. Nah, ada 3 derajat dari relationship atau relationship degree. Yang pertama itu unary degree atau derajat 1. Aku mau jelasin nih. Jadi unary degree itu satu relasi menghubungkan satu entity. Nah, contoh satu relasi yang lapor ini itu menghubungkan satu entity pegawai. Nah, terus yang kedua ada binary degree atau derajat 2, yaitu satu relasi menghubungkan 2 entity. Contoh kayak yang di diagram ini. Satu relasi kerja menghubungkan 2 entity. Menghubungkan entity pegawai dan entity departemen. Selanjutnya, yang terakhir ada ternary degree atau derajat 3. Nah, dia ini satu relasi menghubungkan 3 entity. Satu relasi kerja ini dia menghubungkan 3 entity, yaitu entity pegawai, entity kota, dan entity proyek. Selanjutnya, kita masuk cardinality ratio constraint, yaitu kardinalitas relasi. Nah, yaitu menjelaskan batasan jumlah keterhubungan satu entity dengan entity lainnya. Ya, ada 3, one to one to many, dan many to many. Aku mau jelasin dari one to one dulu. Nah, yang one to one ini yaitu satu
entity ini dihubungkan dengan satu entity lain. Di dalamnya kan ada atribut-atribut tuh. Nah, di sini ada himpunan-himpunannya. Nah, himpunan dari pegawai ini yang di tengah ini adalah himpunan dari relasi. Itu dihubungkan satu, kayak P1 dengan R1, R1 dengan K1, P2 dengan R2, R2 dengan K3. Terus yang warna kuning, yang aku warnain ada P3, R3, dan K2. Dan ingat, kalau dia berhubungan dengan salah satunya, ini dipakaikan simbol seperti ini, ada tanda satu. Nah, selanjutnya ada one to many. Jadi satu dengan lebih dari satu atau lebih dari banyak atribut yang diambil dari satu entitas itu. Contoh dari himpunan pegawai, dia itu bisa dihubungkan ke satu atribut. Nah, dari departemen. Tapi kalau di sini kita lihat ini N ke 1, many to one. Dari pegawai kerja dan departemen. P1, R1, dan D1. Nah, dari D1 ini dia berhubungan ke beberapa. Dari D1 ini dia berhubungan ke beberapa relasi ini. Nah, selanjutnya ada many to many. Many to many itu berarti lebih dari satu. Kayak P2 ke R2, P2 ke R3, begitu juga sebaliknya PR1 ke R2, PR1 ke R1. Nah, kayak gini nih. Dan ingat ya, harus ditandain MN dan satu yang itu. Nah, selanjutnya kita mau bahas participation constraint. Jadi ini adalah batasan relasi. Batasan relasi itu dibagi dua. Yang pertama ada total participation atau total partisipasi. Nah, keberadaan suatu entity bergantung dengan entity lain. Nah, partisipasi total atau total participation jika keberadaan entitas tersebut sangat bergantung pada keberadaan entitas lain. Nah, karena dia bergantung pada entitas lain, dia garisnya ada dua, kayak gini. Nah, selanjutnya ada partial participation. Keberadaan suatu entity tidak bergantung dengan entity lain. Nah, partisipasi sebagian yaitu dikatakan berpartisipasi sebagian jika entitas tersebut tidak bergantung dengan keberadaan entitas lain tetapi berhubungan satu sama lain. Jadi dia itu cuma satu garis kayak gini. Bisa dilihat dari contoh-contohnya. Kalau total participation dia ada dua garis. Pegawai punya satu bagian, beberapa pegawai punya satu bagian. Nah, kalau pegawai dan proyek ini mereka nggak bergantung satu sama lain tapi tetap terhubung. Gitu. Nah, yang terakhir ada macam entitas. Nah, ada dua macam entitas yang bisa kita lihat di sini. Ada weak entity atau entity lemah dan strong entity. Nah, weak entity atau entity lemah apa sih? Itu weak entity. Weak entity adalah berisi entitas yang kemunculannya tergantung pada eksistensi dalam sebuah relasi. Sedangkan strong entity atau entitas kuat adalah entitas yang berdiri sendiri keberadaannya dan tidak bergantung pada entitas yang lain. Nah, bisa kita lihat di diagram ini.
Oke, kita udah selesai. Thank you for watching the video. Hope you like it dan semoga bermanfaat buat kalian.